Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujani, NIM 1908105153. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran Classroom dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa SMA. Oke, lanjut ke latar belakang. Pemerintah mengubah kebijakan pada bidang pendidikan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, yang membuat proses belajar mengajar di sekolah menjadi tidak bisa dilakukan. Jadi ada pelajaran daring atau jarak jauh. Nah, kenyataannya banyak sekali siswa yang mengeluh tentang materi yang tidak bisa dipahami karena pembelajaran dilakukan jarak jauh. Hal ini karena pembelajaran tidak bisa secara efektif. Guru dan siswa bertanya. Lalu ada juga siswa susah mendapat sinyal atau kuota internet. Selanjutnya, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Pernyataan masalah di sini, pada masa pandemi ini kita diharuskan jaga jarak dan sekolah juga menerapkan sistem belajar daring. Namun, pembelajaran daring dengan tatap muka itu berbeda sehingga siswa harus bisa beradaptasi dengan baik untuk bisa mengikuti pembelajaran dan supaya siswa tidak tertinggal materi. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana membuat siswa yang terkendala kuota bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa lainnya? Yang kedua, metode apa supaya pembelajaran daring ini efektif? Ketiga, bagaimana supaya siswa dapat memahami pelajaran menggunakan media classroom? Selanjutnya yaitu tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Tinjauan konseptualnya, pembelajaran pada masa pandemi. Pemerintah melalui Kemendikbud telah menerbitkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksana pendidikan dalam masa darurat coronavirus, menyampaikan agar proses belajar dari rumah melaksanakan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang selanjutnya, efektivitas pembelajaran. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif, yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti ada efeknya, akibat atau pengaruhnya, dan dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan efektivitas diartikan keadaan berpengaruh, hal berkesan, atau keberhasilan. Selanjutnya, Google Classroom. Menurut website resmi dari Google, aplikasi Google Classroom merupakan alat produktif gratis meliputi email, dokumen, dan penyimpanan classroom didesain untuk memudahkan guru atau pengajar dalam menghemat waktu, mengelola kelas, dan meningkatkan komunikasi dengan siswa-siswanya. Dengan Google Classroom ini dapat memudahkan peserta didik dan pengajar untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, pembelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh peserta didik. Terbukti dari diberikannya pelajaran matematika sejak pendidikan dasar, menengah, dan bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran menggunakan Google Classroom. Di sini ada beberapa langkah untuk pembelajaran Google Classroom ini. Yang pertama, mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti laptop, Android, atau lainnya, dan yang pasti terhubung dengan jaringan internet. Lalu guru login ke halaman Google Classroom menggunakan email dan mengirim materi atau bahan ajar serta penugasan atau kuis pada menu tugas kelas. Lalu guru meminta siswa mempelajari materi, mengerjakan tugas, dan lainnya. Selanjutnya, memberikan respon terkait pertanyaan atau komentar yang disampaikan siswa melalui menu forum atau menu komentar pribadi. Lalu meminta siswa mengumpulkan tugas melalui link pengumpulan tugas yang sudah dikirim pada menu tugas kelas. Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan pada menu komentar, maka guru menyimpulkan siswa sudah memahami materi. Dan terakhir, memberikan kesimpulan, mengapresiasi, memberikan penilaian tugas, dan memberi penguatan dalam bentuk verbal kepada siswa atas partisipasi dalam pembelajaran agar tetap semangat dan termotivasi. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur dalam Classroom.
Ada beberapa fitur di Classroom ini. Yang pertama adalah tugas, penilaian, communication, tim kos, arsip, pembelajaran, aplikasi seluler, keamanan pribadi. Selanjutnya kita ke hasil riset terdahulu. Di sini ada 3 hasil riset berdasarkan hasil penelitian dari Ermawati. Jika dilihat dari kriteria keefektifan yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring matematika menggunakan Google Classroom efektif selama pandemi COVID-19 di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Selong tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dari Hasdeliati, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Maka ditarik kesimpulan bahwa menggunakan media dengan penggunaan aplikasi Google Classroom dapat meningkat hasil belajar siswa kelas 8 semester 1 SMP Negeri 18 Kota Bengkulu. Yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian dari Feni Hermawati, dari 30 siswa, sebanyak 26 siswa memenuhi syarat ketuntasan perseorangan, yaitu nilai lebih dari 70, dan ketuntasan kelas mencapai syarat lebih dari 85% dari jumlah siswa yang diteliti. Sedangkan hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata 71,8667. Sementara itu, dari kesesuaian pembelajaran dalam hal ini dilihat dari tingkat kemampuan guru mengajar berada pada nilai 4,1 dengan kategori baik, sehingga terpenuhi indikator efektivitas. Maka disimpulkan bahwa penggunaan Google Classroom efektif terhadap hasil belajar siswa pada materi SPLDF kelas 10 SMA. Selanjutnya yaitu desain penelitian dan metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif karena teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara kuesioner dan wawancara. Penggunaan kuesioner dibagikan pada siswa SMA dan melakukan wawancara pada guru. Lalu metode penelitiannya, yang pertama, teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner, observasi. Sumber datanya primer. Dan data penelitian ini diperoleh dari siswa dan guru SMN 1 Susukan dengan membagikan soal kuesioner dan wawancara. Yang ketiga, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu referensi. Ada beberapa referensi yang saya pakai. Di sini ada 3. Dari Ernawati, Ketut S, Bandowi, dan Nyoman tahun 2021. Judulnya Efektivitas Pembelajaran Daring Matematika Menggunakan Google Classroom Selama Pandemi COVID-19. Penerbit Geria dari Journal of Mathematics of Education. Yang kedua yaitu penulisnya Heriati tahun 2020. Judulnya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Aplikasi Google Classroom dalam materi persamaan garis lurus pada kelas 7 8 di SMP Negeri 18 Kota Bengkulu. Penerbitnya DOI, Jurnal Penelitian Pembelajaran Matematika Sekolah. Yang terakhir yaitu Feni HS, Maria IS, dan Bung HP tahun 2021. Efektivitas pembelajaran web menggunakan Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDF kelas 10 SMA. Penerbitnya DOI dari Jurnal Dinamika Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.